Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailis Cahyaningrum, NIM 2018121153 dari Prodi Akuntansi kelas 6D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester dari mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan dua bagian. Bagian yang pertama, berbicara mengenai etika profesi sebagai customer service, dan bagian kedua, menjelaskan sedikit rangkuman mengenai harapan etika. Pada bagian yang pertama, saya akan menjelaskan etika profesi customer service. Customer service sendiri adalah suatu kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Jadi namanya saja customer service, itu kita sudah bisa membayangkan bahwa pekerjaannya itu adalah melayani customer. Orang-orang yang melayani customer inilah yang sangat berperan penting dalam membangun image perusahaan karena bersentuhan langsung dengan customer. Bila seorang customer service berperilaku tidak menyenangkan, maka yang ada dalam image customer itu adalah perusahaannya, bukan karyawannya. Kenapa demikian? Karena pengaruh masing-masing karyawan, apalagi para petugas garis depan, sangat kuat mewakili perusahaannya. Oleh karena itu, seorang customer service haruslah memiliki etika yang baik. Pengertian etika sendiri itu merupakan suatu ilmu cabang filosofi yang berkaitan dengan apa saja yang dipertimbangkan baik dan salah. Ada beberapa definisi mengenai etika antara lain. Yang pertama, etika adalah kode moral dari suatu profesi tertentu. Yang kedua, etika adalah standar penyelenggaraan suatu profesi tertentu. Yang ketiga, etika adalah persetujuan di antara manusia untuk melakukan yang benar dan menghindari yang salah. Salah satu yang harus dipahami adalah bahwa apa yang tidak etis tidak berarti ilegal. Dalam lingkungan yang kompleks, definisi benar atau salah tidak selalu jelas. Juga perbedaan antara ilegal dan tidak beretika tidak selalu jelas. Di antara tugas seorang customer service yaitu yang pertama, dapat memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dimiliki oleh nasabah. Yang kedua, menunjukkan sikap yang ramah, sopan, menyenangkan, dan juga menarik. Yang ketiga, seorang customer service harus dapat membangun relasi yang baik dengan setiap nasabah yang datang ke perusahaan. Yang keempat, mampu mengkomunikasikan berbagai macam informasi terkait produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat menggali kebutuhan nasabah, sehingga nasabah itu merasa puas akan produk yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, sikap dan perilaku yang wajib dipunyai seorang customer service itu adalah ketepatan, kecepatan, ketanggapan, dan keramahan dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya, selalu up to date terkait informasi-informasi yang ada di lingkungan sekitar. Etika customer service terhadap nasabah. Yang pertama, penampilan merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan oleh customer service, karena hal tersebut merupakan kesan pertama yang kita berikan kepada nasabah. Seorang customer service itu harus menjaga penampilannya tetap fit dan prima selama jam kerja. Selanjutnya, pada saat melayani nasabah, kita harus fokus mendengarkan keluhan nasabah dan berempati untuk setiap masalah yang dialami nasabah, serta memberikan solusi yang terbaik kepada nasabah. Cara kita berpakaian itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam perusahaan. Tidak berlebihan dalam penggunaan aksesoris, serta rapi di dalam berpakaian. Selanjutnya, berbicara dengan nasabah itu harus jelas, singkat, dan tidak bertele-tele, serta fokus menggali kebutuhan nasabah. Dalam memberikan pelayanan,
Kita juga harus mengetahui sifat-sifat nasabah yang berbeda-beda, terutama dalam hal bertanya kepada nasabah. Dan jika ingin menginstruksi nasabah, ada baiknya mengatakan kata maaf atau tolong. Yang terakhir, tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, karena hal tersebut berdampak akan kepercayaan nasabah terhadap perusahaan. Pada bagian yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit mengenai rangkuman tentang materi harapan etika. Etika profesi dan bisnis sedikit banyak tentu dipengaruhi tentang adanya harapan dari masyarakat ataupun stakeholder lainnya. Harapan ini tentu akan mempengaruhi perubahan terhadap etika profesi dan bisnis yang sudah ada. Dengan demikian, etika profesi dan bisnis yang ada akan selalu ada inovasi ataupun upgrade untuk memenuhi kebutuhan stakeholder ataupun tuntutan zaman saat ini. A. Etika lingkungan untuk bisnis. Pertarungan kredibilitas, reputasi, dan keunggulan kompetitif. Penilaian kinerja sekarang meluas melampaui apa yang diharapkan untuk dicapai, mencakup bagaimana tujuan perusahaan dapat dicapai secara etis. Akibatnya, tata kelola dan akuntabilitas jauh lebih diperhatikan dengan kepentingan stakeholder dan masalah etika daripada di masa lalu. Direksi, eksekutif, dan akuntan profesional yang melayani kepentingan para pemegang saham secara langsung dan masyarakat secara tidak langsung harus sadar bahwa harapan baru publik terhadap bisnis dan organisasi yang serupa lainnya dan harus mengelola resiko secara sesuai. Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan harapan publik atas perilaku bisnis perusahaan antara lain: yang pertama, masalah lingkungan; yang kedua, kepekaan atau sensitivitas moral; yang ketiga, adanya penilaian buruk dan aktivis stakeholder; yang keempat, tekanan ekonomi dan kompetitif; yang kelima, terjadinya skandal keuangan sehingga menimbulkan kesenjangan harapan dan kesenjangan kredibilitas; yang keenam, kegagalan tata kelola dan penilaian risiko; yang ketujuh, meningkatnya harapan akan akuntabilitas dan transparansi; yang kedelapan, sinergi antara faktor-faktor dan penguatan kelembagaan; yang kesembilan, fokus pada hasil. B. Harapan baru untuk bisnis. Yang pertama, mandat baru untuk bisnis. Perubahan-perubahan dalam harapan masyarakat telah memicu selanjutnya sebuah evolusi dalam mandat untuk bisnis laissez-faire. Laba hanya dari Milton Friedman telah diganti dengan pandangan bahwa bisnis ada untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Yang kedua, tata kelola dan kerangka akuntabilitas yang baru. Berdasarkan analisis ini, perusahaan-perusahaan sukses akan dilayani dengan sangat baik oleh mekanisme tata kelola dan akuntabilitas yang berfokus pada sebuah kumpulan hubungan fidusia yang berbeda dan lebih luas dibandingkan dengan masa lalu. Yang ketiga, peranan fidusia yang diperkuat bagi akuntan profesional. Harapan masyarakat untuk laporan kinerja perusahaan yang dapat dipercaya tidak dapat dipenuhi kecuali para akuntan profesional yang mempersiapkan atau mengaudit laporan tersebut, memfokuskan loyalitas utama mereka pada kepentingan umum, dan mengadopsi prinsip-prinsip seperti kebebasan penilaian, objektivitas, dan integritas yang melindungi kepentingan umum. C. Tanggapan dan perkembangan. 1. Kemunculan model-model tata kelola dan akuntabilitas pemangku kepentingan. Reaksi oleh bisnis terhadap evolusi dari mandat keuntungan murni menjadi pengenalan adanya saling ketergantungan antara bisnis dan masyarakat menjadi lebih mudah diamati, sering bergulirnya periode 1990-an sebagai tambahan. Beberapa tren paling penting yang dikembangkan
sebagai hasil dari tekanan ekonomi dan kompetitif yang telah dan terus memiliki efek pada etika bisnis dan kepada akuntan profesional. Tren ini mencakup A. Memperluas kewajiban hukum untuk direktur perusahaan. B. Pernyataan manajemen kepada pemegang saham atas kecukupan pengendalian internal. C. Ketetapan niat untuk mengelola risiko dan melindungi reputasi. Yang kedua, manajemen berdasarkan nilai, reputasi, dan risiko. Para direktur, eksekutif, manajer, dan karyawan lainnya harus memahami sifat dari interes pemangku kepentingan dan nilai-nilai yang mendukungnya untuk menggabungkan interes pemangku kepentingan ke dalam kebijakan, strategi, dan operasional perusahaan. Yang ketiga, akuntabilitas. Munculnya interes pemangku kepentingan dan akuntabilitas, serta krisis keuangan yang menimpa Enron, Arthur Andersen, dan Ward-Jones telah meningkatkan keinginan untuk membuat laporan atau kinerja perusahaan yang lebih relevan dengan berbagai interes dari pemangku kepentingan. D. Etika perilaku dan perkembangan dalam etika bisnis. Pada tingkat aplikasi yang tinggi, beberapa konsep dan istilah telah dikembangkan yang memfasilitasi pemahaman akan evolusi yang terjadi. Yang pertama, pendekatan filosofi untuk etika perilaku. Yang kedua, konsep dan persyaratan etika bisnis. Yang ketiga, pendekatan untuk pengambilan keputusan bisnis. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.